Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-76 dari 90 topik. Kebijakan Penggunaan Tanah, bagian kelima. Pada masa sekarang, Direktorat Tata Guna Tanah ini berada di bawah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang menjalankan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Kepres nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Tata Guna Tanah mempunyai fungsi berikut. 1. Melaksanakan pengumpulan data di bidang tata guna tanah. 2. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja serta menghimpun dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengurusan tata guna tanah. 3. Membina dan melaksanakan penggambaran, penggandaan, perawatan, pemeriksaan, dan publikasi peta-peta tata guna tanah. 4. Melaksanakan kegiatan dalam memperlancar pelayanan umum di bidang tata guna tanah. 5. Membina dan mengembangkan teknis pekerjaan, tenaga peralatan, dan keuangan dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan. 6. Melakukan urusan tata usaha direktorat. Hal ini diatur dalam Pasal 854 Kepmendagri Nomor 72 Tahun 1981. Dari rumusan tersebut, tugas Direktorat Tata Guna Tanah adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan pengumpulan data tata guna tanah dan membuat peta tata guna tanah, peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, dan peta khusus yang ada di seluruh wilayah sebagai bahan untuk mempersiapkan dan merupakan arahan penggunaan tanah berencana tingkat nasional, regional, dan lokal. 2. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan tugas pokok, teknis tentang penggunaan tanah menurut pola yang sudah ditetapkan. 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak atau instansi yang juga berfungsi atau bertugas di bidang penggunaan tanah atau ruang. 4. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atau fatwa di bidang tata guna tanah. 5. Menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan. 6. Memberikan pelayanan umum. Tugas-tugas pokok tersebut pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pasal 2, 13, 14, dan Pasal 15 UU PA. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan berikut. 1. Menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah. 2. Pemetaan sistematis tata guna tanah meliputi hal berikut. A. Pemetaan penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi. B. Pemetaan kemampuan tanah. C. Pembuatan peta kerja. 3. Penyusunan rencana tata guna tanah kabupaten, kota. 4. Monitoring lokasi daerah miskin. 5. Pemetaan kota kecamatan. 6. Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan. 7. Pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu, transmigrasi, resettlement, dan lain-lain. 8. Fatwa tata guna tanah. 9. Melakukan evaluasi dan pelaporan. 10. Perhitungan produktivitas tanah. Pada dasarnya, wewenang pelaksanaan tugas pokok tata guna tanah berada pada Direktorat Tata Guna Tanah, sedangkan di daerah-daerah hanya bersifat pengumpulan dan pengolahan data penggunaan tanah. Pelaksanaan pemberian fatwa tata guna tanah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang fatwa tata guna tanah. Tujuan akhir pelaksanaan tata guna tanah adalah terkumpulnya data penggunaan tanah dan kemampuan tanah secara menyeluruh dalam mewujudkan penggunaan atau pemanfaatan tanah secara berencana sesuai dengan asas lestari, optimal, seimbang, serasi, disingkat LOSS. Disimpulkan bahwa tujuan tata guna tanah adalah mewujudkan pemanfaatan tanah berencana secara optimal, seimbang, serasi, dan lestari dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahir batin, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa. Data yang dikumpulkan oleh Direktorat Tata Guna Tanah dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam pemanfaatan tanah. Hasil inventarisasi dan pengolahan data penggunaan tanah ini disajikan dalam bentuk 1. Daftar. 2. Peta penggunaan tanah yang menggambarkan letak dari berbagai jenis penggunaan tanah. 3. Unsur-unsur lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran kehidupan pada umumnya, misalnya sarana transportasi, komunikasi, sungai, dan sumber air. Untuk memudahkan pekerjaan inventarisasi, Direktorat Tata Guna Tanah membedakan dua jenis penggolongan penggunaan tanah, yaitu 1. Penggunaan tanah pedesaan. 2. Penggunaan tanah perkotaan. Perbedaan ini didasarkan pada pemikiran bahwa antara keduanya ada perbedaan yang cukup prinsipil. Penggunaan tanah perdesaan sebagian besar digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok, usaha,
yang memerlukan tanah, tempat, ruang, yang luas, misalnya pertanian, sawah, peternakan, dan perikanan. Sementara, penggunaan tanah perkotaan terutama untuk melakukan kegiatan pokok, usaha yang memerlukan tanah, tempat, ruang, yang relatif tidak luas dan biasanya diukur dengan satuan meter persegi, bukan hektar, seperti untuk perkantoran, toko, perdagangan, pabrik, pendidikan, dan sebagainya. Berkaitan dengan penatagunaan tanah, konsolidasi tanah itu sebagai kegiatan pengaturan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan. Konsolidasi tanah merupakan salah satu model pembangunan di bidang pertanahan yang meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Dasar hukum konsolidasi tanah terdapat dalam pasal 14 UU PA tentang kewajiban untuk menyusun suatu rencana mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 yang mengatur konsolidasi tanah sebagai pengganti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590 Tanggal 9 Oktober Tahun 1985 dan Nomor 592 Tanggal 22 Desember Tahun 1986. Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi rakyat. Tujuan konsolidasi tanah sebagai berikut: 1. Menjamin penggunaan tanah secara optimal, lestari, dan memberi keuntungan pendataan dalam hal tata usaha pertanahan. 2. Menjamin kerapian pendaftaran tanah. 3. Menjamin masyarakat tentang kejelasan pemilikan, status, hak, peruntukan, penggunaan, dan luas tanah. 4. Terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penggunaannya sehingga dapat menunjang program nasional land reform. 5. Kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang permukiman karena terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, misalnya adanya fasilitas bagi kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan. 6. Pengendalian harga tanah sekaligus menghilangkan kesempatan usaha spekulasi. Konsolidasi tanah dilakukan melalui beberapa langkah berikut. 1. Pemetaan kembali secara wajib, atau compulsory reparcellation, atau disebut juga penyesuaian kembali, yaitu pengaturan bentuk dan luas petak yang disesuaikan dengan lokasi dan rencana lokal. 2. Penjualan tanah secara bertahap, atau interim, secara wajib, atau compulsory interim purchase. Pemerintah membeli tanah dari pemilik dan setelah diadakan pengaturan petak, tanah itu dijual kembali kepada orang, badan yang membutuhkan. 3. Konsolidasi tanah pertanian dan kehutanan bagi pengembangan kota. Tanah pertanian atau tanah kehutanan dengan persetujuan pemiliknya dijual dan digunakan bagi fungsi perkotaan. Konsolidasi tanah mempunyai arti sosial yang positif karena setiap pemilik tanah yang turut serta, baik pemilik tanah luas maupun pemilik tanah sempit, diwajibkan memberikan sebagian dari luas tanah sebagai sumbangan pematangan tanah dan persediaan prasarana lingkungan. Pemilik tanah yang luas menerima kembali tanahnya dalam bentuk beberapa kafling setelah konsolidasi tanah dilakukan dan mereka bebas menjual atau menyewakan kafling tersebut. Dari segi ekonomi, dengan diadakan pembangunan melalui konsolidasi tanah, beban pemerintah dalam pembiayaan menjadi kecil sebab pembiayaan diharapkan dilakukan oleh para pemilik tanah, yaitu dari pajak sebagai kompensasi kenaikan harga tanah akibat konsolidasi dan penjualan tanah sebagai kontribusi dari para pemilik tanah. Bagi daerah perdesaan, konsolidasi tanah bermanfaat untuk menata kembali daerah-daerah pertanian sehingga menjadi daerah yang lurus-lurus perbatasannya dan dalam bentuk yang sama. Di samping segi-segi positif sebagaimana diuraikan di atas, pelaksanaan konsolidasi tanah masih mengandung beberapa kelemahan berikut. 1. Sukar mencari tanah pengganti. 2. Dalam penjualan tanah secara bertahap yang diwajibkan, terdapat kesukaran dalam menentukan harga tanah untuk menyaring pembeli tanah dalam penjualan kepada umum. 3. Kawasan konsolidasi tanah harus dipilih sehingga bagi permukiman dapat dijamin penyediaan minimal bagi prasarana sosial ekonomi dan luas kawasan proyek harus memungkinkan perkembangan yang sempurna dalam beberapa tahun saja. 4. Sebaiknya hal itu mula-mula dicoba di wilayah pinggiran karena harga tanah tidak banyak berbeda. Di pusat kota atau di bagian kota yang rusak, konsolidasi tanah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah setempat yang telah mempunyai pengalaman. Dalam praktik,
Penyelenggaraan konsolidasi tanah dan pengaturan pemetaan kembali secara wajib dapat dilakukan dengan berhasil di negara-negara yang pemerintahannya menghendaki agar tanah dimiliki oleh sejumlah besar orang dan tidak hanya dimiliki oleh sebagian kecil dari penduduk yang masing-masing mempunyai tanah yang luas. Penatagunaan tanah tidak dapat terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 38 Prep Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu. 3. Mengenai penertiban atau pemanfaatan, A. Undang-Undang Nomor 51 Prep Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. B. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 1982 tertanggal tanggal 30 Januari tahun 1982. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 tanggal 17 September tahun 1982. Mengenai fatwa tata guna tanah, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972 Jo Nomor 6 Tahun 1986. Demikianlah materi topik ke-76, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.